Kembali di Closing Market pemirsa, untuk membahas prospek rupiah dan ekonomi makro, kita telah bersama dengan Dian Ayu Justina, Head of Macro Research Bank Mandiri. Baik, Mbak Dian, puncak Omikron diproyeksi terjadi pada akhir Februari. Apakah kemudian rupiah pada Februari sudah dan akan lebih lemah dibandingkan Januari? Sudah cenderung pricing tidak sih sebetulnya? Baik, Mbak Patricia, terima kasih. Memang kita lihat kalau Omikron ini nanti akan sangat tergantung pada derajat severity-nya ya. Jadi kita lihat di sini kalau misalnya derajat ke severity-nya ini tidak terlalu parah seperti yang kita alami saat periode Delta tahun lalu, harusnya dampaknya nggak besar karena derajat severity ini tentunya akan berdampak pada keputusan pembatasan mobilitas. Jadi kalau pembatasan mobilitas masih dalam tahap yang sama seperti sekarang, saya pikir dampaknya ke nilai tukar rupiah harusnya minimal. Saat ini pergerakan rupiah lebih dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi global, terutama dari sisi kebijakan The Fed yang berpotensi akan menaikkan suku bunganya tahun ini. Oke, dengan perkembangan dari The Fed, kemudian juga perkembangan Omikron yang bisa dikatakan sudah relatif cukup dimitigasi oleh pemerintah, apakah kemudian dampaknya bisa signifikan untuk menghambat konsumsi di kuartal 1 ini, Mbak? Ya, kalau kita lihat sebenarnya awal tahun ini semua indikator konsumsi itu sebenarnya sedang menunjukkan pemulihan ya, rebound-nya cukup tinggi dan cukup signifikan. Baik dari Consumer Confidence Index, kemudian penjualan retail, ya, big datanya Bank Mandiri, Mandiri Spending Index juga menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Nah, memang sekali lagi ini akan sangat tergantung pada perkembangan Omikronnya nanti dan juga bagaimana kebijakan pemerintah dalam menghadapi penyebaran virus Omikron ini. Saya pikir kalau misalnya semuanya masih terkendali, ya, kita lihat tingkat hunian rumah sakit memang meningkat. Namun so far masih dalam batas toleransi ya, tidak separah kasus Delta. Harusnya ini confidence masyarakat masih bisa terpelihara dengan baik. Jadi kita harapkan walaupun mungkin ada dampak sedikit tapi tidak akan besar seperti yang kita lihat di periode Delta di tahun lalu. Oke, meskipun ada dampak dari Omikron, namun kalau kita lihat pemulihan di kita ini hampir merata di semua sektor. Apakah kemudian target pertumbuhan di 5,2% ini bisa dikatakan bisa tercapai, Mbak Dian, di tengah-tengah ketidakpastian ini? Ya, memang ada berbagai resiko yang bisa menyebabkan kemungkinan pertumbuhan ekonomi target forecast di 5,2% bisa jadi di bawah ya. Tapi saya pikir kalaupun ada dampak terhadap perekonomian tidak akan sebesar tahun 2021 misalnya. Kita expect di tahun 2021 itu overall growth akan mencapai sekitar 3,7% ya hitungan kami ya. Itu dengan asumsi di Q4 bisa tumbuh di kisaran 5%. Nah, untuk tahun 2022 sendiri karena kasusnya sebenarnya tidak parah seperti periode tahun lalu dan juga kita masih terus push vaksinasi dan booster, harapannya ini bisa dapat lebih bagus lagi mengendalikan penyebaran kasus. Dampaknya mungkin nggak akan besar ya. Kita harapkan tahun ini perekonomian masih tetap berada dalam track pemulihan ekonomi. Oke, dengan perkembangan Omikron dan juga sentimen global, ini bagaimana kemudian Anda merekomendasikan untuk obligasi dengan tenor 10 hingga 20 tahun nih, Mbak? Baik, memang kalau faktor ketidakpastian ini sangat tinggi ya, masih cukup tinggi, biasanya investor akan cenderung pilih tenor yang pendek ya. Tapi menurut saya kalau misalnya kita lihat beberapa tahun ke depan outlook-nya ya, kita lihat pemerintah misalnya dari sisi defisit fiskal itu on track terus mengurangi defisit fiskal menuju 3% di tahun 2023. Artinya di sini supply bonds, supply obligasi tentunya akan semakin kecil, semakin terbatas ya dari issuance pemerintah. Jadi ada potensi sebenarnya harga meningkat untuk obligasi di tahun-tahun ke depan. Nah, saat ini ketika lagi ada tekanan, lagi ada potensi harga penurunan dan yield peningkatan, itu seharusnya kita masuk ya. Jadi kita bisa mengambil view yang agak lebih panjang untuk tenor-tenor lebih panjang sehingga kita bisa dapat lebih melihat ada potensi prospek perbaikan ekonomi ke depan. Oke, baik, terima kasih atas informasi dan juga analisis dari Anda, Mbak Dian. Salam sehat selalu. Terima kasih, sama-sama Mbak Patricia. Dan pemirsa, demikian Dian
Ayu Yustina, Head of Macro Research Bank Mandiri, yang sudah bergabung bersama kami di Closing Market.